Halo semuanya, selamat datang. Dalam video ini, saya akan mendemokan bagaimana running test case automation untuk project Sauce Demo menggunakan Cypress. Dan ini merupakan struktur proyek dari project Sauce Demo. Mari kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, itu ada folder A2A atau end-to-end. Folder ini digunakan untuk menyimpan skenario pengujian end-to-end. Di dalam folder ini terdapat file test case yang bertujuan untuk menguji aplikasi dari awal hingga akhir. Seperti ada login. Login ini juga dibedakan dari beberapa test case, ada yang positif dan juga ada yang negatif, seperti login valid dan login valid. Kemudian ada test case skenario untuk sorting product. Di dalam fitur sorting product ini terdiri dari beberapa test case, yaitu sorting by AZ, sorting by HILO, sorting by LOHI, sorting by ZA. Kemudian ada selanjutnya untuk fitur add to cart. Add to cart ini terdiri dari dua test case, yaitu add several items, atau menambahkan beberapa item pada cart. Kemudian ada add single item, yaitu menambahkan satu item pada cart. Kemudian fitur yang terakhir yaitu ada fitur checkout. Dalam fitur checkout ini terdiri beberapa test skenario seperti checkout positif test case, yaitu ada checkout single item atau checkout dengan satu item, kemudian checkout several item atau checkout dengan beberapa item. Kemudian untuk negatif test case-nya itu terdiri dari checkout empty item, yaitu checkout dengan item tidak ada atau kosong. Kemudian ada checkout empty forms, yaitu checkout dengan tidak mengisi forms yang dibutuhkan untuk proses checkout. Kemudian selanjutnya itu ada folder Victors, di mana folder Victors ini berisi data dummy seperti file test data, di mana file test data ini kita gunakan untuk membuat test case lebih dinamis. Kemudian ada folder reports HTML, ini merupakan folder yang berisi laporan hasil eksekusi tes akan disimpan. Kemudian ada folder support. Folder support yang ini berisi function reusable untuk setiap halaman aplikasi. Seperti pada folder support ini terdiri dari beberapa folder, yaitu elements dan juga pack object. Nah, untuk folder support pack object ini berisi function-function untuk setiap halaman aplikasi. Kemudian ada folder support elements yang di sini digunakan untuk menyimpan selektor atau elemen dari setiap page. Kemudian selanjutnya ada folder tambahan seperti modules. Baiklah, kemudian kita akan mungkin itu beberapa folder pada project Sauce Demo. Kemudian untuk mempermudah eksekusi tes, kita sudah menambahkan script tes atau script tes ke file package JSON, yaitu ada dua, yaitu script test headed dan juga test headless. Untuk test headed ini
nantinya akan running menggunakan Cypress. Kemudian, sedangkan untuk tes headless ini hanya running dengan terminal saja. Selain itu kita juga bisa menggunakan langsung npx Cypress Open pada terminal untuk running test case. Mari kita coba jalankan script untuk test case-nya. Jadi kita bisa coba dulu untuk npx Cypress Open. Loading teman-teman, kita tunggu sebentar. Di sini sudah terbuka untuk halaman Windows Cypress. Kita pilih end-to-end testing. Di sini kita bisa memilih browser mana yang akan kita gunakan untuk proses running. Sini kita coba pilih untuk Electron. Kita start. Oke, di sini sudah ada beberapa test case yang telah kita buat. Ini kita coba menjalankan untuk test case login valid. Oke, teman-teman, sini masih loading. Oke, jadi test case-nya sudah berhasil, di mana test case pertama ini kita memvalidasi login menggunakan username dan juga password yang benar. Di mana saat kita jalankan, kita bisa melihat bahwa login berhasil dan user akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Nih. Untuk memvalidasi bahwa proses login ini berhasil, kita menggunakan assertion dengan mengambil logo Swag Labs ini. Sini assertion-nya. Berikutnya kita coba jalankan test case yang lain. Kita coba login invalid username. Oke. Nah, di sini merupakan salah satu kelemahan dari Cypress, yaitu lumayan lama untuk pemrosesannya dan selalu time out untuk setiap test case. Makanya untuk test case ini kita pisah. Oke, untuk cara lainnya kita bisa close dulu. Terus kita ulang dari sini. Kita pilih login invalid username. Nah, ini sudah berhasil ya untuk test case login dengan username invalid. Di sini kita memvalidasi bahwa kita menginputkan username yang salah dan sistem akan menampilkan error message bahwa username and password do not match and any user in the service. Jadi dia tidak bisa lanjut ke proses login karena username yang kita inputkan
salah. Dan kita coba test case yang lain, login, invalid password. Nah, ini tidak bisa ya, kita close dulu, kita running ulang, kita start ulang. Kita coba langsung ke empty pass ya, login empty pass. Sini kita, di test case ini kita memvalidasi jika kita tidak menginputkan file password atau empty password, jadi si kolom password itu kosong. Nah, di sini test case-nya berhasil. Sini kita akan validasi bahwa login tidak bisa dilanjutkan karena kolom password ini perlu diinputkan atau is required. Kemudian kita close lagi. Kita coba ke test case yang lainnya. Seperti kita sorting. Kita sorting berdasarkan AZ. Kita akan memvalidasi atau sorting items berdasarkan alfabet AZ. Di sini test case telah berhasil. Kita bisa melihat dari proses login, kemudian masuk, terus kita klik button sorting, kita pilih yang AZ, nah kemudian kita assertion apakah item sesuai, sini telah sesuai, nah, ini sesuai dengan abjad AZ, sesuai, kita close lagi. Sekarang kita coba test case yang lain seperti sorting by Lohi. Lohi ini sorting by price berdasarkan harga dari low ke high, sedangkan Hilo ini sorting berdasarkan harga dari high to low. Kita coba sorting by Hilo. Test case telah berhasil. Ini kita bisa cek apakah sudah benar. Nah, harga yang ditampilkan dari high to low, dari yang $49,99 sampai harga terendah itu $7,99. Sudah benar. Kita lanjut ke test case yang lainnya. Login sudah, sorting sudah, kita coba yang add to cart. Ada add single item atau menambahkan di sini pilot ya, kita coba close dulu. Kita start ulang. Kita coba test case ini. Test case berhasil. Di sini kita menambahkan satu item ke dalam keranjang. Ini login. Nah, di sini kita memilih custom card, menambahkan item onesie ke add to cart. Kemudian di sini ada assertion. Yang pertama, assertion yang kita gunakan itu batch-nya yang ada di keranjang ini sesuai tidak dengan yang kita inputkan ke card-nya, itu satu. Kemudian assertion bahwa ketika kita klik add to cart, maka si button add to cart ini akan yang ini akan berubah menjadi remove. Kemudian assertion selanjutnya itu adalah item yang kita klik add to cart di sebelumnya pada halaman inventory page itu sesuai dengan yang sudah kita masukkan di dalam cart kita. Kemudian kita assertion juga berdasarkan harganya. Oke. Kita coba test case yang lain. Coba test case menambahkan beberapa item.
Oke, di sini kita sudah berhasil. Sini, oke, oke, klik. Hmm. Jadi di sini kita menambahkan 3 item ke dalam cart. Ini kita memvalidasi atau session bahwa item yang kita tambahkan ke cart itu sesuai dengan batch-nya, yaitu 3 ini. Tuh, sudah benar. Kemudian kita coba test case check out. Kita coba check out dengan several items atau beberapa item. Sini tes case telah berhasil. Kita menambahkan 3 item pada cart, sudah berhasil. Dan kemudian pada halaman cart, kita ascension bahwa setelah klik cart, itu kita ada di halaman cart, itu dengan mengambil ascension label your cart. Kemudian kita selanjutnya kita klik check out. Selanjutnya kita menginput form information yang dibutuhkan untuk proses check out, yaitu ada first name, last name, dan juga postal code. Kemudian kita klik continue. Klik continue. Kemudian kita diarahkan ke halaman payment information. Sini kita melakukan association apakah total item yang kita total harga item yang telah kita tambahkan sesuai dengan total pembayaran. Kemudian kita klik finish untuk menyelesaikan proses checkout. Kemudian proses checkout selesai, kita session dengan mengambil success message dari proses checkout. Ini checkout telah berhasil. Terus, kita coba tes yang lain. Kita coba negative test case, yaitu kita check out with empty forms, yaitu form information yang tadi kita coba kosongkan. Apakah proses check out tetap berhasil? Oke, di sini proses check out tidak berhasil ya. Jadi test case-nya sudah benar bahwa jika kita tidak menginputkan form untuk information, maka sistem akan memvalidasi bahwa kolom first name, last name, dan juga postal code itu required. Oke. Terakhir kita coba test case untuk check out with empty item. Oke, di test case ini kita mendapatkan satu test case yang valid, di mana ketika check out without items atau ketika kita melakukan proses check out tanpa menambahkan item pada cart, dari sistem proses check out tetap dilanjutkan. Ini tetap dilanjutkan dan bisa walaupun tanpa items. Sedangkan untuk expected result yang kita harapkan itu seharusnya untuk proses check out itu tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada item yang ditambahkan. Seperti di sini saya menambahkan assertion bahwa ketika item tidak ada pada cart, seharusnya button check out itu disable atau ada validasi lain seperti itu. Ini untuk salah satu cara running menggunakan NPX Cypress Open. Untuk proses running lainnya, kita bisa menggunakan NPX Test Headless. Untuk proses running hanya di dalam terminal saja.
Jadi kita akan mencoba running npm run test script. Dan lalu ya sambil kita menunggu proses running dari tes headless ini, tadi ada beberapa yang dijelaskan. Di sini ada saya akan menjelaskan dari codingannya. Di sini pada file Cypress config ini berisi support, folder support, konfigurasi, dan setup global yang diperlukan untuk test case end-to-end. Di sini kita menambahkan bash URL dan juga end-to-end-nya menggunakan Awesome Report, login, kemudian kita cek satu-satu ini untuk dummy data yang kita gunakan, ini reportnya, log elements selector yang kita gunakan, ini get object function untuk setiap page, untuk add to cart page, ini untuk check out page, ini untuk login page, nah ini untuk logout, terakhir itu ada sorting page. Jadi dari tag object ini nantinya pada skenario kita tinggal panggil function-functionnya seperti ini contohnya. Ini untuk test case add several item to the cart, kita panggil function add several item, kemudian ini untuk function assertion bahwa batch call-nya sesuai dengan yang kita tambahkan. Dengan ini untuk login valid, ini untuk login ini kita tambahkan di file comments, ini file support comment ini, untuk proses loginnya, ini untuk visit login page, kita buka, nah ini proses membuka URL-nya atau browsernya, ini input credentials. Ini di sini kita menggunakan cabangan atau logic jika kita username juga password, kemudian klik login button untuk functionnya. Nah, untuk tes case lainnya sama, kita dalam setiap test case ini kita tinggal panggil function-functionnya seperti ini, check out, terdiri dari banyak function. Kita cek apakah proses running test headless sudah selesai. Oke, ini di sini sudah selesai. Nah, ini merupakan reportnya bahwa dari 16 test case ada satu test case yang valid, yaitu checkout empty item sesuai dengan yang sudah kita running tadi di npx Cypress Open. Ini filing statusnya, sedangkan yang
14 dari 15 ada satu yang pilot, sedangkan 14 lainnya itu pass. Nah, dari report ini kita bisa lihat juga di folder report, kita bisa lihat screenshot-nya untuk negatifnya. Nah, ini kemudian untuk reportnya langsung kita bisa buka. Langsung membuka menggunakan browser. Nah, jadi ini report Mcausem dari Demo Saya Press. Ini ada sini menjelaskan ada 14 test case pass dan juga satu yang valid. Kemudian ini 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 report berupa HTML dan juga ini ada report untuk negatif atau yang validnya. Nah, dari test case yang telah saya buat pada Cypress ini, itu sebelumnya sudah dibuat juga dalam bentuk test sheet. Ini saya buat ada 16 test case. Jadi di sini juga sesuai bahwa ada satu yang valid, yaitu untuk test case checkout without items. Ini notes-nya bahwa proses checkout ini tetap sukses walaupun card-nya kosong. Jadi tidak ada validasi pesan error bahwa tidak ada item yang ditambahkan pada card-nya. Seharusnya sistem itu tidak bisa memproses checkout selanjutnya. Seharusnya sistem itu tidak bisa memproses proses checkout dikarenakan tidak ada item yang akan dilakukan pada proses tersebut. Oke, untuk proses kali ini untuk video kali ini sudah selesai. Dari hasil running ini kita bisa melihat bahwa screenshot yang diambil secara otomatis saat tes ini gagal. Screenshot ini juga menunjukkan kondisi aplikasi pada saat error yang membantu kita bisa menganalisis lebih lanjut. Kemudian demikian demo running test automation menggunakan Cypress untuk project Sales Demo dengan beberapa script yang kita tambahkan ada pada package JSON tadi, ada test handlers dan juga test header. Dalam eksekusi ini kita menemukan satu bug penting pada fitur checkout tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.